Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Shalom teman-teman semuanya, kita bersyukur pada hari ini kita bisa berkumpul kembali walaupun melalui live streaming. Kita tak memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami pada hari ini. Itu adalah anugerah-Mu yang begitu besar yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Kiranya kami dapat selalu memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Agar nama-Mu, Injil-Mu dikabarkan di seluruh dunia ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir. Agar Engkau yang menyertai selalu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Nothing is impossible. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. You're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sing, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, oh, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you.
Tuhan Yesus penolong dalam hidup kita. Kita harus percaya kepadanya karena Dia gunung batu kita, Dia pertahanan kita. Yesus, padamu ku berseru. Karena Yesus kemenangan kita, Dia penyelamat kita. Kita mau berseru bagi Dia. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Oh, oh, oh. Kaulah pertahananku. Oh, oh, oh. Percaya padamu. Oh, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah
使徒心经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，以圣灵感应，有统真因玛利亚受生，在本丢比拉多受架受难，被钉有十字架，受着埋葬，第三天中死人从复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信12公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。主祷文：我们在天上的父，愿人都祝福的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，正日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿min。Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa di dalam ibadah KKL Revival pada siang hari ini. Saya sangat bersukacita bila teman-teman sekalian engkau bisa meluangkan waktu di dalam hari yang Tuhan kuduskan buat kita untuk bisa kita menggunakan di dalam beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Mari kita sebelum mendengar firman Tuhan kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang tetap menjaga melihara kami. Meskipun di luar kondisi dunia ini banyak sekali hal-hal yang buruk, yang tidak bisa kami estimasi, hal-hal yang terjadi di luar daripada perkiraan kami. Tapi hari ini kami bersyukur Tuhan, di dalam hari yang Engkau kuduskan buat kami bisa datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami bisa beribadah memuji nama-Mu Tuhan. Dan pada saat ini juga kami mau Tuhan benar-benar mendiami baik-Mu untuk mendapatkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau pimpin setelah kami semuanya, supaya benar melalui waktu ini, hidup kami mengalami satu perubahan yang luar biasa daripada-Mu. Dan hamba-Mu siap menjadi saluran berkat, mohon Engkau pakai secara luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah kepada-Mu. Amin. Teman-teman sekalian, hari ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang choice, pilihan. Mari kita membuka sebuah nas Alkitab yang diambil dalam Kitab Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19. Kitab Ulangan di Perjanjian Lama, Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19 berkata, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Teman-teman sekalian, hidup ini penuh dengan pilihan. Sejak kecil kita sudah dihadapkan dengan berbagai pilihan yang akan sangat menentukan karena untuk langkah hidup kita selanjutnya. Biasanya suatu anak-anak kecil itu mereka setiap hari makan itu dikasih pilihan. Mau makan ini atau makan apa. Tapi seringkali kita usil, kita pilih makan daging saja, tidak mau makan sayur. Dan kadang apa? Sewaktu kita banyak makan daging, tubuh kita apa? Itu kadang susah beol. Itu akibatnya. Lalu sewaktu kita sudah memasuki masa sekolah, biasanya kita diberi pilihan. Kita sendiri akan memilih mau belajar dengan sungguh-sungguh ataupun malas-malasan. Apakah kita mau hidup dengan disiplin yang benar ataupun hidup dengan sembrono acak-acakan. Suatu orang tua menasihati kita, kita mau memilih, memutuskan. Kita mau mendengar ataupun kita mau melawan atau membangkang nasihat orang tua kita. Suatu diberi satu jawaban, suatu kita melihat, kita mau jujur ataupun bohong. Dan banyak sekali pilihan-pilihan yang ada lagi. Dan suatu kita sudah dewasa, kita juga dihadapkan dengan pilihan-pilihan hidup yang justru semakin banyak dan kompleks, bukan? Apakah kita mau setelah tamat sekolah, kita mau bekerja, memilih pekerjaan tertentu, ataupun kita suka-suka kita aja pindah-pindah kerja. Dan setelah itu ada mungkin saja yang tidak mau bekerja, malas-malas, santai saja bro.
bijak dalam menggunakan penghasilan yang diterima, ataupun suka-suka kita untuk berfoya-foya, menikmati hedonisme masa muda kita. Dan setelah itu, satu masa untuk memilih pasangan. Kita diperhadapkan, mau pilih pasangan yang seiman, ataupun kita pilih yang mungkin saja, oh si Ano ini cantik loh, ganteng loh, gagah loh. Teman-teman, itulah pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Ada sebuah kisah kehidupan yang sempat viral di mass media Tiongkok beberapa tahun yang lalu. Ada dua orang yang bernama Xiao Ming dan Xiao Xiong. Xiao Ming dan Xiao Xiong itu adalah sepasang anak kembar yang terlahir dari keluarga yang berantakan. Ibunya adalah seorang penjudi. Dan sama juga papanya itu, ayahnya itu juga seorang penjudi, dan lebih parah lagi bukan hanya judi saja, tapi dia juga adalah seorang pemabuk. Ibu mereka terlebih dahulu meninggal pada saat kedua bayi ini dilahirkan. Sang ayah yang mau gak mau harus merawat mereka dan kemudian menyekolahkan mereka berdua. Tetapi sampai pada satu masa, akhirnya sang ayah ini juga meninggal dunia. Teman-teman sekalian, karena tidak memiliki keluarga yang mau menampung kedua anak kembar ini, akhirnya mereka diletakkan ke sebuah panti asuhan yang berbeda tempat. Konon ceritanya, berita tentang nasib malang daripada kedua anak kembar ini sempat menghiasi koran di kampung halaman mereka, Tiongkok pada saat itu. Teman-teman sekalian, singkat cerita, setelah 40 tahun berlalu, kemudian karena perpisahan yang sudah begitu lama selama 40 tahun ini, seorang pemimpin redaksi surat kabar, dia punya satu ketertarikan untuk ingin mengetahui bagaimana kabar daripada kedua anak kembar tersebut. Dan kemudian pemimpin redaksi ini mengutus tim wartawan masing-masing untuk melacak dan setelah menemukannya, lalu mewawancari kedua anak kembar ini. Tim pertama daripada redaksi perusahaan surat kabar ini menemukan anak yang pertama, Xiao Ming. Rupanya Xiao Ming ini sedang berada di sebuah bar di kota Shenzhen dalam kondisi mabuk berat dan duduk di emperan jalan raya dekat got dalam kondisi yang bau sekali. Konon ceritanya mereka mendapat kabar bahwa si Xiao Ming ini punya kebiasaan yang berhari-hari tidak mandi. Bayangkan, bau sekali. Kemudian mereka pun mewawancari Xiao Ming dan bertanya, mengapa Xiao Ming bisa sampai begini? Xiao Ming sambil menunjukkan kekesalannya, dia berteriak, aku begini karena papaku. Apa yang bisa diharapkan dari papa yang pemabuk? Apa yang bisa diharapkan dari seorang anak yang punya ayah yang suka mabuk-mabuk? Ya, inilah, aku ini pemabuk juga. Buah yang jatuh tak jauh daripada pohonnya, kan? Teman-teman sekalian, sementara tim wartawan yang lain, mereka juga mencari dan juga menemukan anak yang kembar yang kedua yang bernama Xiao Xiong itu. Rupanya Xiao Xiong dia sekarang sudah berada di sebuah kota megapolitan yaitu bernama kota Shanghai. Dan setelah waktu mereka menemukan dia, rupanya Xiao Xiong sudah menjadi seorang direktur dari sebuah perusahaan konsorsium internasional. Dan juga memiliki keluarga yang mapan dengan anak istri yang bahagia dan sehat-sehat. Dan mereka wartawan juga mewawancarai si Xiao Xiong ini dan bertanya kepadanya, apa yang menjadi motivasi Xiao Xiong sehingga dia bisa menjadi seorang yang berhasil dan sehebat sekarang ini? Jawaban Xiao Xiong memiliki perspektif yang bertolak belakang dengan Xiao Ming. Meskipun objek pembicaraan mereka yang sama, yaitu dengan topik merek ayah sebagai merek mereka. Xiao Xiong berkata bahwa alasan utama keberhasilannya karena ayahnya. Saya ulangi lagi. Xiao Xiong menjawab, alasan utama keberhasilannya karena ayahnya. Dia berkata, ayahku dulu adalah seorang pemabuk.
juga seorang penjudi. Dan aku ingin membuktikan kalau aku bisa menjadi orang hebat walaupun lahir dari keluarga pemabuk dan penjudi. Dia berkata dengan mata yang berkaca-kaca. Teman-teman sekalian, dari cerita ini kita bisa melihat ketika orang mengira bahwa garis kehidupannya berjalan tanpa pilihan. Sesungguhnya manusia kita ini hidup dengan begitu banyak pilihan setiap harinya. Meski sebagian menjalani hidup dengan paksaan, sadar atau tidak, kita semua bisa memilih apa yang hendak kita putuskan setiap saat. Dan setiap keputusan itu akan berdampak pada masa depan kita. Bahkan bisa berdampak pada orang lain pula. Kita perlu pertimbangkan yang matang untuk memilih setiap langkah karena mengambil dan memutuskan sebuah pilihan itu seringkali bukankah hal yang mudah. Teman-teman sekalian, hari ini nas yang kita baca itu menunjukkan tentang kondisi bahwa hidup ini mengacu dengan pilihan. Tadi kita sudah membaca nas Alkitab di dalam Ulangan pasal 30 ayat yang ke-9 yang berkata, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Teman-teman sekalian, Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan pun memberikan pilihan-pilihan kepada kita. Meski Tuhan menginginkan anak-anaknya menjadi orang-orang yang taat dan patuh kepadanya, agar tidak luput dari keselamatan yang ada. Tetapi kita bisa melihat Tuhan tidak menciptakan manusia dengan tanpa pilihan seperti sebuah robot yang sudah disetting dan tidak punya ada pilihan. Tuhan memberikan manusia kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri, termasuk untuk memilih jalan hidup yang mungkin saja orang itu memilih tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ataupun melawan daripada firman Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa biarpun bagaimanapun apa yang kita pilih, itu ada konsekuensi yang akan datang dari setiap keputusan yang kita ambil. Teman-teman sekalian, kehendak bebas daripada Tuhan kita ini untuk memilih yang diberikan kepada kita untuk memilih langkah hidup ini sesungguhnya merupakan sebuah bukti kasih Allah akan dunia ini. Tuhan begitu besar mengasihi kita semuanya. Dia tidak mau kita menjadi seperti robot-robot yang tanpa nyawa, atau seperti makhluk ciptaan lain, yaitu hewan, sapi, kuda, unta. Mungkin yang harus diikat dengan tali kekang, dicampur, baru dia bisa jalan, baru dia bisa diarahkan. Tuhan tidak mau lakukan hal itu. Tuhan menciptakan manusia, membuat kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Kita memiliki kesempatan untuk memilih. Kita memiliki kebebasan untuk memilih. Dan saat kita ingin patuh dan taat kepadanya, maka apa? Itulah tercipta satu kasih Tuhan yang mendatangkan kebaikan, keselamatan dalam hidup kita. Teman-teman sekalian, hari ini, nas yang tadi kita baca ini bicara tentang apa? Bagaimana Tuhan melalui Musa juga menyampaikan kepada bangsa Israel pada saat itu. Bangsa Israel yang kalau kita lihat dalam Ulangan pasal 29 ayat 1, pada saat itu diajak oleh Musa untuk memulai sebuah ikatan di tanah Moab pada saat itu. Yaitu pada saat itu bangsa Israel mereka sudah mendiami Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. Tanah yang sudah mereka bisa nikmati dengan luar biasa. Tetapi pada saat itu Tuhan melalui Musa mengingatkan kepada mereka, apakah engkau mau benar-benar memilih hidup yaitu hidup bersama dengan Tuhan dan akhirnya bisa membawa kepada berkat Tuhan. Tetapi jikalau engkau tidak mengikuti Tuhan, maka itu akan membawa kepada kematian dan dengan kata lainnya kutuk, kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk.
Teman-teman sekalian, dengan jelas Tuhan mau kepada kita supaya kita tidak memilih dengan kematian. Tuhan tidak ingin kita semua binasa. Oleh karena itu, makanya Tuhan melalui mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak berujung kepada kematian, tetapi apa? Beroleh hidup. Hidup bukan hanya sekarang di dunia ini, tapi apa? Hidup yang kekal. Teman-teman sekalian, itu sesuatu hal yang indah sekali, yang Tuhan tawarkan pilihan untuk setiap umat manusia yang di dunia ini, termasuk Anda dan saya. Meskipun mungkin kita punya latar belakang yang berbeda, meskipun kita mungkin dilahirkan dalam keluarga yang belum mengenal Tuhan atau belum percaya pada Tuhan, tapi hari ini Tuhan tawarkan untuk setiap daripada kita untuk bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saudara sekalian, sebelum Yosua, yaitu yang mewariskan Musa untuk memimpin bangsa Israel, meninggal, Yosua juga pernah menyampaikan nasihat, seruan kepada bangsa Israel, yaitu setiap, sama juga seperti kita hari ini manusia, untuk bijaksana dalam memilih. Kita bisa lihat di dalam Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15 dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah-Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Pilihlah, saya ulangi, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang di negerinya kamu diami. Tetapi Yosua berkata apa? Tetapi aku Yosua dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Teman-teman sekalian, ini pilihan yang harus kita tentukan hari ini. Pilihan yang bukan hanya berdampak untuk kehidupan kita sekarang saja, untuk kita saja, tetapi ini pilihan yang juga berdampak kepada anak cucu kita, dengan kata lain keturunan kita. Makanya hari ini, seperti yang Yosua katakan, seperti yang Musa tadi katakan di dalam Ulangan, juga sama. Suatu kita memilih hidup, maka engkau akan hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Maka engkau akan mendapatkan berkat daripada Tuhan dan juga keturunanmu, anak cucumu. Ini sesuatu yang indah. Ini sesuatu yang bicara apa? Ini yang sesuatu yang berdampak, bukan hanya engkau sekarang saja. Teman-teman sekalian, semua hal, semua pilihan ini menggambarkan bahwa hari ini kita sebagai umat manusia, kita bebas memilih. Kita bebas memilih. Tetapi apa? Ada konsekuensi. Saya ulangi sekali lagi. Ada konsekuensi dari setiap pilihan yang kita tentukan pada saat ini. Dan Tuhan sudah mengingatkan pilihan mana yang terbaik untuk kita ambil. Bagaimana cara kita untuk mengambil pilihan yang benar. Dan apa yang akan kita peroleh dari pilihan yang benar itu. Semua sudah dicatat dengan jelas dalam Alkitab. Hidup ini penuh dengan pilihan. Dan akan selalu ditentukan oleh pilihan-pilihan. Pilihlah untuk hidup seperti jalan yang diinginkan Tuhan dan menikmati senyum kasih-Nya yang berkenan pada pilihan hidup kita. Atau sebaiknya kita memilih dengan asal-asalan, suka-suka kita untuk kenikmatan sesaat saja, lalu masuk dalam kehancuran dan kematian. Pilihan manapun yang kita ambil akan menentukan masa depan kita sekalian. Teman-teman sekalian, saya mau kita ambil satu masa ini untuk merenungkan kembali, untuk mengambil satu keputusan yang penting untuk hidup Anda sekarang dan ke depan. Mari teman-teman sekalian, saya ajak engkau bisa mengangkat tanganmu, kananmu.
dan pegang melalui tangan kirimu di dadamu. Engkau tutup mata, engkau tenangkan dirimu, engkau renungkan kembali. Setiap daripada kita diberikan pilihan memilih kehidupan ataupun kematian. Kehidupan yang kekal ataupun kematian maut selama-lamanya. Memilih sewaktu engkau percaya pada Tuhan, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan." Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, barang siapa yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidupnya, dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal daripadanya. Dan juga berkat yang Tuhan berikan, janji berkat Tuhan berikan kepadanya. Bukan hanya berkat jasmani, tapi yang paling penting, berkat rohani yang mendapatkan hidup yang kekal dalam hidupmu. Dan berkat ini bukan engkau terima hanya dirimu sendiri saja, tapi kepada anak cucumu. Anak cucumu akan mewariskan imanmu, dan mereka juga akan mensaksikan bagaimana ada kesaksian hidupmu di dalam percaya kepada Tuhan. Teman-teman sekalian, hari ini saya mau mengajak engkau, ambil keputusan ini dengan benar. Jikalau engkau belum menerima kehidupan yang kekal itu, yaitu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup satu-satunya. Jangan melihat ke belakangmu, jangan ragu, jangan takut, karena ini memberikan satu keputusan yang penting dalam hidupmu. Ambil kesempatan ini dengan baik-baik, teman-teman sekalian. Kiranya Tuhan menolongmu, Tuhan yang kau pimpin sertai. Dan juga yang kedua, bagi teman-teman sekalian, engkau yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus, saya mau mengajak engkau mengambil satu komitmen kembali kepada Tuhan. Maukah engkau tetap setia untuk memilih hidup bersama dengan Kristus? Bukan hanya sebelumnya engkau sudah percaya, engkau berjalan bersama Tuhan, tapi sekarang engkau komitmen dengan jelas untuk percaya kepada Tuhan dan engkau tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan. Setia pikul salib. Ikut Tuhan memang tidak gampang. Ikut Tuhan itu banyak tantangan. Seperti Tuhan Yesus pernah katakan dalam Matius, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapati." Teman-teman sekalian, bagi engkau yang sudah percaya pada Tuhan, memang hidup Anda di dunia tidak langsung lancar. Mungkin engkau banyak sekali menghadapi tantangan dalam memilih menjalankan hidup, supaya engkau tetap bisa jujur menjadi terang dan garam di dunia ini. Tapi hari ini maukah engkau benar-benar untuk memilih setia berjalan bersama dengan Tuhan, setia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, meskipun pelayanan itu tidak gampang. Banyak sekali tantangan, celaan, cemoohan, ataupun engkau mungkin dikesampingkan, dianggap remeh daripada orang. Tapi hari ini percayalah, Tuhan bersama kepadamu. Sewaktu engkau memilih untuk setia bersama dengan Tuhan, hidup benar-benar dengan Tuhan, maka Tuhan menjanjikan berkat dan hidup yang kekal padamu. Meskipun hari ini pilihanmu semakin sedikit, jalan semakin sempit sewaktu engkau ikut Tuhan, tapi percayalah, Tuhan berkata, "Aku besertamu, aku bersamamu anak-anakmu. Datanglah kepadaku, hai engkau yang setia." Marilah kita mengambil komitmen yang benar ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau yang menciptakan kami, membentuk kami seturut dengan rupa dan gambar-Mu. Dengan kata lain, kami menilai di mata-Mu Tuhan. Kami bernilai di hadapan-Mu Tuhan, daripada makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk memilih. Engkau memberikan kami kesempatan untuk memilih mengikuti Engkau, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai
Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ini anugerah yang terindah yang Tuhan berikan kepada kami. Ini janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sewaktu kami memilih untuk percaya pada Tuhan, maka Tuhan memberikan kami hidup yang kekal dan berkat yang berlimpah dari surga turun kepada dunia ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan buat kami yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Hidup kami tidak dijanjikan lancar. Hidup kami tidak dijanjikan bahwa banyak pilihan yang semakin gampang. Banyak sekali hal-hal yang harus kami filter melalui firman Tuhan, melalui perkataan Tuhan, untuk kami bisa tetap setia taat kepada Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, hari ini ada penentuan Tuhan, ada bimbingan Tuhan, supaya kami tetap bisa taat dan setia, memilih sesuai dengan apa yang kehendak daripada Tuhan. Tuhan, Engkau pimpin sertai hidup kami. Berkati setiap pelayanan kami, kehidupan rumah tangga kami, kehidupan pekerjaan kami, setiap usaha dan kehidupan kami, dan juga visi rencana kami masa depan, sekiranya seturut dengan rencana Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami memilih berjalan kepada Tuhan. Ini adalah keputusan yang benar dan yang paling penting. Kami percaya Tuhan, Engkau bimbing sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah padamu. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Pujian yang ketiga, kita angkat bejanamu. Karena kita bejana indah di mata Tuhan, Dia yang memberikan ketenangan bagi kita, yang memberikan kekuatan bagi kita. Rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu.